Yuk, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan di malam hari ini ya baru bisa update video lagi nih teman-teman. Karena semua udah beres, baru bisa update video. Jadi kemarin udah diupdate juga untuk video Bitcoin dan juga Cardano. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga OP Coin. Chainlink ini akhir-akhir ini kalau setiap dibahas Chainlink itu lumayan rame ya yang nonton ya guys ya. Oke, jadi untuk hari ini akan pembahasan untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu teman-teman. Nah, kalian bisa request lagi untuk nextnya apa ya kira-kira untuk pasangannya Bitcoinnya gitu ya. Oke, jadi ini adalah outlook dan istilahnya saya sharing ya untuk analisa Bitcoin beberapa saat lalu juga. At least memang terakhir kali ini sudah kita lihat ya, dia terbreakdown dari key level di box putih ini di sekitar 28.400, 28.500 dolar gitu ya. Kemudian juga kita lihat dia itu sampai ngetes di area box kuning ini ya, sebelumnya menjadi tahanan yang cukup kuat juga untuk si Bitcoin secara daily ya. Kemarin kita lihat juga setelah adanya CPI ya, kemudian ada PPI, terutama waktu CPI ya. Jadi dia ini seperti retracement ya, kita bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Sebentar, akan coba saya hapus dulu. Di sini udah breakdown. Kemudian di sini ada jarum nih ya, seperti tail candle ke atas itu seperti retest lah ya, retest doang di sini EMA 3421 plus juga box warna putih ini sebelum dia lanjut turun lagi seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, dan juga beberapa saat yang lalu lah untuk si Bitcoin untuk lanjut turun ngetes lagi di box kuning ini. Nah, perihal posisi saat ini yang perlu kita perhatikan adalah dia sudah terbreakdown nih ya dari area box kuning ini untuk pertama kalinya. Kenapa saya bilang pertama kali? Karena ini semenjak pergerakan 18 Maret 2023 ya sampai terakhir kali ini di 11 Mei 2023 ini cuma disentuh dan bikin tail candle bagian bawah aja. Ya. Kemudian dia berangsur naik. Nah, ini kemudian next candle di hari ataupun ya tanggal 12 Mei ini baru dia terbreakdown nih. Ya, red candle besar seperti ini. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi berarti kan memang udah bisa dikatakan udah ataupun buying powernya lah ya, tidak seperti pergerakan sebelum-sebelumnya nih ya, ngangkat naik lagi mantul, ketika dia nyentuh dibeli lagi, mantul lagi, dibeli lagi, disorong lagi, naik lah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Yang kita lihat malah makin lama ya tekan belinya atau buying powernya itu tidak sekuat pada pergerakan yang lalu, malah ini tekanan seller itu lebih dominasi nih untuk pergerakan si Bitcoin saat ini, khususnya secara daily. Jadi masih sama proyeksinya. Di sini setelah adanya double top, kemudian retest untuk lanjut turun, bahkan untuk skenario dead cat bounce yang waktu itu sempat saya bagikan. Nah, dimana di sini kita bisa tarik juga dari swing high ke swing low-nya dia, maka ya kita bisa lihat nih, dia masih ketahan di Fibo atau retracement 0,6-nya nih. Ya di sekitar 29.500 dolar lah sekitar area itu. Kemudian dia lanjut turun lagi nih ya, jadi memang ini bisa dibilang scanner dead cat bounce berjalan atau bekerja untuk dia lanjut turun, bahkan ngejar area ini, dan lebih bawahnya itu di sekitar 24.500, 25.000-an dolar gitu ya. Nah, untuk pergerakan si Bitcoin secara daily-nya karena dia sudah terbreakdown, mungkin nanti kita bisa pantau untuk ke lower time frame. Tapi simpelnya seperti ini teman-teman, ketika memang area ini sudah tertembus untuk pertama kalinya ya semenjak pergerakan 18 Maret, maybe kalau misalkan dia ada pemantulan sedikit, itu ada indikasi hanya sekedar untuk retest sebelum dia melanjutkan penurunan sekali lagi ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai, dan ya ini memberikan opportunity lah buat teman-teman yang kemarin ngerasa wah ini udah di 28.500, udah di 29.000, udah di 30.000-an dolar. Wah, ini kayaknya mau to the moon, mau bull run, takut ketinggalan. Nah, ini ya, ini kita dikasih diskon lagi, teman-teman. Ya, jadi pertimbangan areanya itu ketika dia lanjut turun lagi ya di sini adalah pertimbangan untuk teman-teman yang mau DCA lagi, mau cicil lebih lagi gitu ya. Itu udah bisa dipertimbangkan dengan manajemen resiko dari teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini menjadi salah satu opportunity ketimbang mungkin yang kemarin ada yang dalam tanda kutip nih ya, wah ini ke bawah FOMO, wah ini kayaknya takut ketinggalan ya. Kemarin-kemarin itu waktu di 30.000 dolar, wah banyak yang bilang bakalan 40.000, 50.000 dan lain sebagainya. Ya mungkin sudah masih di atas gitulah ya teman-teman. Nah, ketika memang adanya diskon ya ini bisa dimanfaatkan. Ya dari kemarin teman-teman yang nungguin diskon, nungguin koreksi, ya ini koreksinya datang,
Dan beberapa area juga sudah saya sampaikan, gunanya area itu apa? Untuk bahan pertimbangan ketika memang Bitcoin menghampiri area itu bisa dipantau dulu di lower time frame untuk dimanfaatkan. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya untuk si Bitcoin. Next, ini untuk secara time frame 1 jamnya, ini adalah proyeksi yang beberapa hari lalu juga sudah saya sampaikan. Ketika memang dia sudah terbreakdown, at least kita bisa perhatikan ketika proses dia naik untuk lanjut turun lagi ya. Kemudian dibantu dengan bantuan kakek Fibo juga, dan juga zonasi box warna putih ini nih, yang sebelumnya menjadi support resisten juga. Nah, di sini memang ketika naiknya itu tidak perlahan, tapi kita bisa lihat nih, at least kenaikannya ini kurang lebih masih sama dengan proyeksi yang ini. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini aja ya. Saya geser dulu biar lebih enak ngeliatnya pakai pad. Nah, di sini. Ketika dia turun signifikan, kemudian dia naik nih. Ngetes box putih ini, kemudian dia berangsur turun nih, tuh, berangsur turun. Ya, tuh, berangsur turun teman-teman. Jadi kurang lebih proyeksinya masih sama ketika dia retest, cuman memang retestnya itu tidak seslow yang dibayangkan gitu ya. Dia drop langsung mantul lagi, langsung berangsur turun gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari lower time frame, palingan yang perlu dipantau untuk si Bitcoin secara hourly, ketika di sini turun signifikan, kemudian di sini naik korektif, kena reject lagi, dan di sini mungkin adanya indikasi seperti double bottom ya. Ketika dia dari sini retest lagi ke swing low-nya, bukan langsung lanjut turun, malah adanya pemantulan sekali lagi, maybe untuk retest ya area sini MA 2134 secara time frame 1 jam, dan juga dari tekanan seller terakhir kali itu datang dari level area ini teman-teman, di sini tuh. Sekaligus bisa dibilang juga neckline dari double bottom juga bisa ya. Ini sekitar 26.580-an sampai 26.700 dolar ya. Ketika memang dia nge-retest lagi ya, istilahnya ada pemantulan ke area sini, kemudian Bitcoin mendapatkan another rejection, maybe ini cuman sekedar dalam tanda kutip bisa aja jebakan, karena kita belum lihat dia mampu break and retest, malah di sini kena reject lagi untuk lanjut turun ya. Jadi ini menjadi key levelnya untuk si Bitcoin dari lower time frame, dan juga dari si swing low-nya dia nih di sini di sekitar 26.100-an, 26.200 dolar lah ya. Jadi balik lagi, ini menjadi range area yang penting untuk si Bitcoin. Ketika memang dari sini dia udah terbreakdown ya, dari area swing low terakhirnya dia retest untuk lanjut turun ngejar 25.000 dolar itu masih possible untuk si Bitcoin. Melihat ini kita bisa lihat tekanan seller itu jauh-jauh masih lebih signifikan. Kecuali kalau misalkan nanti kita lihat untuk si Bitcoin, untuk good scenario-nya dia mampu break dulu dari sini, retest untuk maybe ngejar area atas nih, seperti di kisaran berapa aja bro kalau misalkan good scenario ini terjadi gitu ya, seperti area sini dulu ya, 27.000 dolar, 27.100, kemudian next lagi di sekitar berapa, di sekitar sini 27.400 dolar dan lain sebagainya ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk teman-teman sekalian, khususnya untuk si Bitcoin. Next, ini untuk Shiba Inu. Jadi untuk Shiba Inu sudah saya sampaikan juga ya di beberapa video yang lalu juga untuk Shiba Inu. Ini juga sudah saya sampaikan untuk range areanya secara daily time frame, dan waktu itu juga pembahasan saya kurang lebih seperti ini ya untuk proyeksi koreksinya si Shiba Inu. Sebentar, mana ya? Kita mau cari, nah ini ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya, proses ini 1, kemudian ini wave 2, kemudian ini ngejar wave 3-nya, kemudian wave 4-nya ini cenderung lebih slow, kemudian mulai tersideways dan lain sebagainya gitu ya, slow, kemudian dia turun lagi. Waktu itu memang untuk wave 5 ngejar dulu nih, terdekatnya di sekitar box hijau dulu kan, kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya memang wave 5 itu di bawahnya wave 3 gitu ya, maka kita bisa pantau untuk dua area bawahnya seperti di 0,00871 ini, sekitar area ini nih. Kemudian lebih bawahnya lagi di 0,0796 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan untuk wave 5-nya ada potensi di antara box putih ini, yang bagian ini yang saya tandain, atau sedikit lebih bawahnya lagi sekali lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan si Bitcoin mendapatkan another koreksi lagi, ya mungkin aja untuk si Shiba finishing wave 5 sekaligus ngetes area ini ya. Kalau misalkan dilihat pada pergerakan sebelumnya, area ini tuh kita bisa lihat nih menjadi area support atau tahanan yang strong ini juga nih ya, pada pergerakan yang lalu nih, seperti di bulan Juni 2022, kemudian ini di bulan Desember dan Januari di 2023 ya. Jadi ya at least ini punya gambaran lah untuk teman-teman pada Shiba Inu. Jadi kalau misalkan mendapatkan another rejection, maybe ngejar ke kisaran area pada lowest price di sekitaran tanggal-tanggal yang tadi sudah saya sampaikan. Baru mungkin nanti di lower time frame-nya si Shiba Inu ini adanya istilahnya bullish
pattern dan lain sebagainya, baru dia reversal kembali gitu ya. Jadi harapannya ataupun kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si Shiba Inu sendiri. Yang nanyain dari kemarin, Shiba Inu gimana nih, udah turun gitu ya. Jadi kemarin juga sudah sempat saya sampaikan untuk proyeksi koreksi dari wave 1, 2, 3, 4 dan lagi ngejar wave 5 nya baru dipantau untuk 3 area nih, karena area 1 dan 2 ini lagi di testing. Jadi kalau misalkan si Bitcoin masih possible lanjut turun, maybe dia akan ngejar sekali lagi untuk finishing wave 5 sebelum dia akhirnya reversal kembali lah, kurang lebih seperti itu yang bisa dipantau ataupun diperhatikan lah skenario untuk si Shiba Inu. Ya, kemudian kita lihat untuk secara time frame hourly, ya ini pembahasan terakhir secara time frame 1 jam. Kalau misalkan kita hubungkan seperti ini aja ya, adanya trendline resistance nih tuh ya, secara time frame 1 jam garis warna putih ini. Kemudian untuk bagian bawahnya maybe kita bakalan hubungkan seperti ini aja nih. Nah ya, jadi kalau misalkan kita hubungkan untuk bagian bawahnya, dia bergerak di dalam sebuah channel bisa, atau descending broadening wedge bisa nih. Ya, jadi kurang lebih pergerakannya seperti ini. Nih, seperti ini teman-teman. Jadi dia kayak corong atau trompet maybe, ya tergantung lah ya. Yang jelas memang posisi saat ini Shiba Inu ini udah breakout ya dari si descending broadening wedge atau channel ini. Ya tinggal kita lihat aja nih posisi saat ini untuk si Shiba Inu. Kalau secara time frame 1 jam dia harus mampu dulu break dari area sini nih. Nah, di sini. Ya, karena kita bisa lihat cukup struggling dari pergerakan sebelumnya. At least untuk good scenario yang perlu kita lihat adalah dia mampu break dulu dari sini. Dia mampu break, retest baru untuk lanjut naik lagi. Ya, lanjut naik lagi biasanya ada pertanyaan lagi nih. Bakalan ngejar area berapa, Bro? Ya, ngejar area berapa? Di sini kita bisa perhatikan ini. Terakhir kali mendapatkan rejection yang strong lagi dari level kisaran sini yang sebelumnya menjadi support resistance juga nih. Ini di sekitar 0,00888 dolar sampai 0,08956 dolar ya. Jadi ini menjadi dua area kunci ya, terutama ini dulu aja key levelnya untuk si Shiba ya, di sekitar 0,0866 sampai 8712 dolar ya. Tapi kalau misalkan di sini dia gagal, nggak mampu break and retest gitu ya, malah dia lanjut turun lagi ya, kita bisa perhatikan atau pantau dulu aja di swing low terakhirnya dia nih di sini di sekitar 8503 sampai 8545 dolar lah ya. Jadi palingan itu yang perlu dipantau dan diperhatikan untuk area-area si Shiba Inu secara hourly maupun secara daily time frame. Jadi kalau misalkan swing low secara time frame 1 jamnya ini dia terbreakdown jebol ya, bisa diperhatikan untuk area-area yang tadi sudah saya sampaikan secara daily time frame berikut juga dengan Bitcoinnya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.